Halo teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan apa itu parse-in pada JavaScript. Fungsi parse-in berfungsi untuk mengkonversi string menjadi integer. Sintaknya adalah seperti ini. Parse-in, lalu di dalam kurung ada parameter yang berisi string dan juga radix. Ini adalah sintak dasarnya. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Coba teman-teman praktekkan ya. Seperti biasa, jika kita akan memulai pengetikan penulisan untuk JavaScript, kita panggil dulu fungsi dari TypeScript seperti ini. Lalu di dalamnya, coba teman-teman buat variabel. Di sini saya akan memberikan namanya variabel angka. Lalu buat string yang berisi angka. Misalnya di sini saya akan menulis 1996. Jadi di sini ada sebuah variabel bernama angka yang berisi 1996. Nah, karena kita menggunakan tanda kutip seperti ini, jadi kita sudah tahu ya bahwa ini adalah string. Coba teman-teman cetak dulu dengan dokumen write ya. Nah, coba di save. Lalu kita jalankan di browser. Nah, seperti ini ya. Dia pasti akan muncul 1996. Kita kembali lagi. Lalu coba teman-teman ketikkan var lagi. Kita akan buat variabel baru. Saya akan memberikan nama di sini contohnya angka lagi deh. Tapi angkanya tambahin ya, jadi angka 2. Lalu saya akan isi string lagi. Misalnya di sini 26. Nah, contohnya seperti ini. Yang tadi kita ubah ya, jadi angka 1. Di sini saya akan memberikan contoh kenapa kita harus menggunakan fungsi parse-in. Kita ketikkan di sini angka 1, lalu tulis tambah angka 2. Lalu refresh. Nah, jika kita menggunakan string biasa tanpa parse-in, dia pasti akan muncul seperti ini. Angka yang tadinya sebenarnya kita ingin jumlahkan antara 1996 dan juga 26, dia akan muncul seperti ini. 1996 26. Saya perbesar ya. Nih, dia munculnya akan seperti ini. Jadi tidak ada penjumlahan bilangan, dia hanya akan muncul sesuai dengan apa yang kita isi di dalam variabel. Coba teman-teman di sini sebelum variabelnya dipanggil, yang ini ya, yang di dokumen write, coba teman-teman ketikkan parse-in. Dan di angka 2 juga tambahkan parse-in. Nah, seperti ini ya. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, di sini muncul penjumlahannya. Karena kita emang tujuannya seperti ini, maka dia akan memunculkan bilangan yang tadinya 1996 ditambah dengan 26. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, sudah paham ya mengenai fungsi parse-in? Lalu di sini saya akan menjelaskan apa fungsinya radix yang tadi kita sebutkan di dalam parameter parse-in. Yang saya contohkan tadi itu hanya mengisi stringnya saja, dan radixnya saya hapus jadi seperti ini. Ini penggunaannya boleh saja, karena sifat dari si string yang ada di parameter ini, dia adalah require, dia harus diisi. Sedangkan yang radix ini, dia adalah optional. Fungsi dari parameter radix ini digunakan untuk menentukan sistem angka yang akan digunakan. Maksudnya sistem angka seperti apa sih? Mungkin teman-teman pernah mempelajari mengenai heksadesimal, lalu ada desimal, dan juga ada misalnya bilangan oktal. Nah, radix di sini adalah untuk menentukan angka apa yang akan kita sebutkan di string ini.
Coba kita contohkan ya. Di bawah ini, coba teman-teman ketikkan dokumen.write. Misalnya, kita akan gunakan angka yang 1 ya. Di sini akan saya tulis parse in. Ini adalah stringnya, koma. Lalu saya akan coba ketikkan 16. Nah, lihat ya. Di sini adalah fungsi parse in-nya, lalu ini adalah stringnya, dan yang ini adalah radix-nya. Radix di sini yang saya tulis adalah 16. Jika teman-teman ingat, 16 ini adalah angka heksadesimal. Jadi angka satunya dianggap sebagai heksadesimal. Lalu, tugas dari si parse in, dia akan mengkonvert dari yang tadinya heksadesimal menjadi angka desimal. Coba kita buktikan ya. Di save. Kita refresh. Nih ya, 6550. Coba di sini cetak BR ya. Nih ya. Dia yang muncul adalah 6550. Ini maksudnya apa? Ini adalah angka desimal yang merupakan hasil convert dari heksadesimal. Heksadesimalnya tadi 1996. Dan ini adalah yang dicetak angka desimalnya. Angka desimal dari 1996 adalah 6550. Kita buktikan ya. Coba teman-teman ketikkan link ini ya. Kita akan buktikan apakah angka heksadesimal yang tadi, yang 1996, itu kalau dikonvert menjadi desimal adalah 6550. Kita lihat ya, kita convert. Nah, lihat hasilnya ya. 6550. Jadi, radix yang ada di sini, dia menunjukkan string yang kita ketikkan itu sebagai bilangan apa. Dan yang parse in, dia akan mengkonvertnya menjadi desimal. Lalu ada beberapa kondisi untuk penggunaan radix-nya. Contohnya seperti ini. Coba di sini ketikin BR lagi ya untuk pembedanya. Contoh yang pertama. Jika stringnya kita mulai dengan 0x, maka dia akan menganggap radixnya adalah bilangan heksa. Dengan kondisi jika kita hilangkan radixnya ya. Contohnya seperti ini. 0x10. Kita di sini tidak menulis radixnya ya, seperti yang pertama. Kita hanya menuliskan 0x10. Kita lihat hasilnya ya. Nah, dia 16. Dia menunjukkan bahwa angka yang ada di sini, angka 10, merupakan angka heksadesimal. Nih, saya beri komentar ya. Lalu kondisi yang kedua, jika kita memulainya dengan angka 0 saja, ini merupakan bilangan oktal. Nah, namun untuk yang oktal ini, dia sudah tidak digunakan lagi. Dia sudah dihilangkan fiturnya oleh JavaScript. Dan yang ketiga adalah jika kita mengisi ini dengan contoh seperti yang tadi, misalnya 1996. Ini jangan lupa pakai string ya. Jika angkanya seperti ini, dia akan menganggapnya bahwa angka yang ada di dalam sini merupakan bilangan desimal. Contohnya seperti yang tadi yang pertama ya. Nah, kurang lebih untuk penggunaan parse in seperti itu. Jadi, kita bisa mengkonvert string menjadi integer
Atau misalnya mau kita ubah yang tadinya karakter, ini 1996 ini karakter ya. Lalu akan kita ubah menjadi angka supaya dia bisa dijumlahkan. Seperti itu ya teman-teman. Jika ada yang membingungkan, silakan isi kolom komentar. Nanti akan saya balas. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.